Saudara, bagaimana upaya pemerintah menghadapi puncak gelombang kasus COVID-19 varian Omikron saat kasus baru COVID-19 sudah mencapai puluhan ribu kasus per hari? Bagaimana mengoptimalkan kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 di tengah kondisi ini? Kita akan sapa juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bu Nadia. Bu Nadia, selamat malam. Kita juga akan sapa epidemiolog dari Griffith University Australia, Pak Diki Budiman. Selamat malam, Pak Diki. Selamat malam. Pak Diki sehat, Pak Diki? Alhamdulillah sehat. Oke, saya langsung tanya soal apa yang terjadi sekarang. Ada 170.000 kasus tercatat per minggu. Ini di atas dari puncak gelombang pertama di mana angka mingguannya paling tinggi hanya sekitar 88.000 kasus. Artinya pemerintah gagal intervensi penularan COVID-19 di Indonesia? Ya sebetulnya nggak ada yang berhasil di dunia ini ya dalam mengendalikan atau di awal-awal ini mengerem Omikron, nggak ada di dunia ini yang berhasil. Satupun. Artinya ini tentu ya, apalagi kita ini adalah negara yang begitu kompleks ya. Nah artinya saya kira saat ini lebih kita fokuskan adalah bagaimana memitigasi supaya tidak terjadi beban yang besar di fasilitas kesehatan. Karena bahayanya kalau beban di vaskes membesar, padahal sebetulnya pasien itu tidak perlu dirawat di rumah sakit, itu akan membuat potensi dampak lebih buruk dalam artian banyak pasien tidak tertangani. Dan nanti seperti karena kita ini ya Mbak Livina, kita punya keuntungan kejadian kita ini selalu di belakang negara seperti Eropa, Amerika, atau Australia, sehingga kita bisa belajar gitu. Kesalahan mereka adalah di awal kurang memberikan literasi pada publik kalau ini cukup di rumah. Sebetulnya Pak Presiden kan sudah tuh. Nah, namun tampaknya ini masih belum ya, karena saya masih mendapat sebelum kita tayang ini banyak rumah sakit penuh dan beberapa tampaknya hanya karena panik gitu. Nah ini berbahaya karena ini belum puncak nih masalahnya. Dan potensi kita melebihi gelombang 2 juga besar, sangat besar. Tapi sekali lagi sebetulnya yang memang betul-betul kemungkinan harus dirawat itu hanya 10% dari total ya. Dan tapi kesalahan sekali lagi negara-negara lain karena ini tidak tertangani baik sistem rujukan, kemudian juga tidak disiapkan pada level pertama ya, triase ataupun yang disebut dengan shelter, sehingga kematiannya tinggi sekali. Kematiannya tinggi, bahkan lebih tinggi dari Delta. Nah ini yang ingin saya sampaikan untuk kita mitigasi lah. Karena sekali lagi nggak ada ya negara di dunia ini yang mampu mengerem Omikron, nggak ada. Karena begitu efektif dia, begitu efektif. Oke, ke Bu Nadia. Bu Nadia, ada poinnya sistem mitigasi dan juga sistem rujukannya harus diperbaiki karena ada kemungkinan kita akan mengulang kolaps di gelombang kedua. Karena rumah sakit saat itu kolaps, banyak pasien tidak tertangani dan akhirnya meninggal dunia. Persiapannya seperti apa pemerintah sekarang? Ya, jadi belajar dengan apa yang pernah terjadi di varian Delta ya. Jadi tentunya kalau dari hilir kesiapan Vaskes itu kita sudah mulai menambah untuk ventilator, kebutuhan oksigen, juga obat-obatan, serta juga skenario untuk penambahan tenaga kesehatan dan juga konversi tempat perawatan ya. Kita tidak berharap ada lagi cukup banyak tenda-tenda di pelataran rumah sakit ya yang untuk kemudian ini membuat tentunya masyarakat juga sulit untuk mengakses pelayanan. Tetapi di sisi lain bukan hanya Vaskes di hilir, tapi juga fasilitas pelayanan kesehatan di hulu ini kita siapkan, terutama untuk menangani kasus-kasus dengan keluhan ringan atau tidak bergejala. Jangan sampai mereka ini jatuh pada kondisi yang berat ataupun yang membutuhkan perawatan rumah sakit, sehingga dukungan telemedicine baik yang kita buat melalui layanan telemedicine Kementerian Kesehatan atau telemedicine yang langsung dilakukan oleh rumah sakit baik itu rumah sakit swasta ya umumnya, dan juga pengawasan dari Satgas dan Puskesmas tempat dengan melibatkan kemarin kita tahu Babinsa dan Babinkaptibmas yang untuk mendukung warga yang sedang menjalani isolasi mandiri, ini kita aktifkan kembali. Jadi ini yang tentunya tadi Pak Diki sudah sampaikan ya, kalau kemarin kita tahu jumlah kasus
positif itu menyentuh angka 37.000, hari ini kita mendapatkan jumlah kasus itu sudah mencapai 47.000 yang dilaporkan. Jadi dalam 2-3 minggu ke depan seperti yang sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa kita akan melihat penambahan kasus yang cukup signifikan. Tapi melihat pola dari Omikron dan banyak orang yang sudah mendapatkan vaksinasi, maka 80% itu akan tidak bergejala atau gejala ringan. Tapi ingat tetap ya, beban itu akan besar karena jumlah orang yang sakit kan juga besar sekali. Oke, tapi kalau kita lihat tadi Anda katakan sudah tembus 47.000 kasus per hari. Kalau kita hitung dari BOR DKI Jakarta, terakhir datanya sekitar 62% BOR DKI Jakarta rumah sakitnya penuh. Kita pernah punya pengalaman buruk di gelombang kedua, pasien nggak bisa tertangani di rumah sakit. Sesiap apa pemerintah, Bu Nadia? Nanti kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Bagaimana upaya pemerintah menghadapi puncak gelombang kasus COVID-19 varian Omikron saat kasus baru COVID-19 sudah mencapai puluhan ribu kasus per hari. 47.000 kasus kalau tadi kata Bu Nadia. Bagaimana mengoptimalkan kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 di tengah kondisi ini? Kita akan kembali sapa juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi, dan epidemiolog dari Griffith University Australia, Pak Diki Budiman. Bu Nadia, tadi pertanyaan saya, 47.000 kasus per hari. Bagaimana optimalisasi tenaga kesehatan, fasilitas rumah sakit kita tidak kembali kolaps seperti di gelombang kedua kemarin? Ya, kita tahu sebenarnya belajar dari banyak negara ya bahwa varian Omikron ini kan 80% tadi adalah mereka yang tidak bergejala atau gejala ringan. Jadi ini yang kita dorong bahwa yang positif tidak bergejala dan gejala ringan ini langsung melakukan isolasi mandiri. Jadi nggak perlu panik dan nggak perlu buru-buru ke rumah sakit ya. Dan kemudian akan kita dukung dengan layanan telemedicine, termasuk juga akses untuk pengobatan. Jadi kalau yang tidak ada layanan telemedicine-nya, silahkan datang keluarganya ya tentunya ke puskesmas, kemudian nanti bawa hasilnya, nanti akan diberikan obat dan tentunya nanti akan ditanya nomor kontak yang nanti puskesmas itu akan memantau. Dan terutama juga yang perlu kami ingatkan bahwa yang melakukan isolasi mandiri kalau ada keluhan sesak dan yang lebih baik lagi kalau punya akses oksimetri ya, karena kita kemarin sudah membagikan cukup banyak oksipulsmetri ke puskesmas-puskesmas untuk bisa mendeteksi. Pak Diki, referensi atau anjuran dari pemerintah kepada masyarakat kan salah satunya jika memang tidak bergejala dengan berat, isolasi mandiri di rumah. Tapi kita tidak bisa tutup mata karena ada banyak kejadian di gelombang kedua, ada banyak masyarakat, saya katakan banyak karena ada mungkin puluhan masyarakat yang meninggal di rumah karena terlambat tertangani, terlambat dibawa ke rumah sakit ketika terkena COVID. Yang jadi pertanyaan bagaimana kemudian masyarakat bisa mengetahui tolak ukur kapan dia harus dibawa ke rumah sakit, kapan tidak, dan bagaimana kemudian pemerintah harus mengedukasi masyarakat untuk kemudian punya self-awareness soal ini? Pertama, pastikan bahwa orang sakit ini sudah divaksinasi. Itu sangat penting. Meskipun 1 kali vaksinasi. Kalau di luar itu nggak bisa, dia nggak bisa atau tidak memenuhi syarat untuk isoman. Tidak memenuhi syarat. Jadi status vaksinasi adalah status yang sangat wajib untuk jadi ukuran. Nah, itu tentu akan diketahui oleh masing-masing keluarga. Nah, ini yang tentu secara proaktif nanti menyampaikan ke pihak puskesmas setempat. Kemudian yang juga harus difahami bahwa meskipun ada yang sudah divaksin, nah kemudian dia ternyata lansia misalnya sendiri, atau dia komorbid yang tidak tertangani, artinya misalnya diabetesnya tidak terkontrol. Nah, yang begini ini yang harus juga tidak ditempatkan di isolasi yang terpadu. Nah, tentunya sekarang kita harus memastikan isoternya ini ada dekat dengan masyarakat. Kalau bisa di level untuk aglomerasi sih saya sarankan setingkat kabupaten kota itu ya adalah di tiap kecamatan, mau itu misalnya di sekolah atau apa gitu ya, untuk digunakan sebagai isoter ini supaya bisa dipantau. Dan juga tentunya literasi ini sangat penting dari pemerintah setempat menyampaikan pada publik bahwa Omikron ini betul bahwa dia ringan kalau sudah divaksinasi masalahnya. Jadi sekali lagi status vaksinasi menjadi sangat penting. Kan data terakhir menunjukkan memang mayoritas yang fatal, yang dirawat, ya memang yang belum divaksinasi. Nah, ini harus jadi bahan edukasi, literasi pada publik, begitu pentingnya vaksinasi. Dan sekali lagi pastikan masing-masing daerah ini memastikan bahwa 2 dosis atau dosis penuh untuk yang komorbid lansia ini tercapai, termasuk kalau dia sudah lebih dari 5 bulan atau sudah ada panggilan, kemudian nggak ada
datang ke puskesmas, Mhm. datangi itu proaktif itu. Jadi lakukan kunjungan rumah supaya mereka supaya nggak tanpa disadari dia melakukan isoman lagi. Padahal dia status vaksinasinya tuh sedang menurun, seperti lansia komorbid. Nah, hal-hal seperti ini yang memang mau tidak mau harus dilakukan ya dalam konteks, apalagi ingat ya, masyarakat kita meskipun katakanlah sekarang cakupan bor untuk beberapa kota memang masih katakanlah di batas-batas ideal, tapi menurut saya sudah mengkhawatirkan. Karena apa? Karakter masyarakat kita kalau sakit itu nggak ke rumah sakit. Itu yang selalu harus kita ingat. Artinya yang di masyarakat jauh lebih serius. Makanya active case finding ini menjadi penting. Bu Nadia, melanjutkan tadi pernyataan dari Pak Diki. Kalau kita merujuk lagi dari kasus 3 pertama, koreksi saya kalau salah. 3 pertama kasus meninggal akibat varian Omikron adalah mereka yang tidak tervaksinasi. Betul Bu Nadia ya? Nah, ini jadi PR kita bersama, PR pemerintah khususnya. Bagaimana kemudian membuat kebijakan yang lebih terarah pada kelompok yang rentan, lansia, komorbid, yang mereka belum divaksinasi. Karena kalau kita lihat faktanya sekarang, kita nggak bisa tutup mata. Di luar Jawa Bali, cakupan vaksinasinya masih sangat rendah, Bu Nadia. Iya, upaya akselerasi itu kan memang terus kita lakukan ya. Kalau kita lihat 208 juta itu masih ada 10% ya. Berarti kan masih cukup banyak ya, sekitar 20 juta orang yang belum mendapatkan vaksinasi ya. Dan ini juga kita dapatkan juga di sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi ya. Kalau kita lihat 3 kasus yang pertama tadi adalah lansia yang belum divaksin sama sekali. Kemudian ada 1 yang baru mendapatkan 1 vaksinasi, tapi yang 1 sudah dapat 2 kali vaksin tapi punya komorbid yang berat. Jadi memang dari awal kita selalu, makanya kebijakan vaksinasi booster itu pertama kali kan kita berikan kepada lansia dan orang yang punya komorbid, karena kita tahu 2 kelompok ini yang paling rentan. Dan memang artinya percepatan vaksinasi kalau kita lihat kan kita masih hubungkan dengan level PPKM ya. Kalau PPKM level 3 kedua itu kan harus sekarang sudah bicara dosis kedua ya, sudah bukan dosis 1 lagi. Kalau kemarin kita bicara cakupan dosis 1, sekarang dosis kedua untuk masyarakat umum 60% dan untuk lansia itu adalah 50%. Jadi tetap kita kaitkan dengan level PPKM ya. Tetapi karena di masa Omikron ini ya tentunya kita harus lebih proaktif ya, bagaimana pemerintah daerah bisa tahu dari door to door, dari berbasiskan desa adat, RT RW ataupun juga berbagai pemberian ya seperti bantuan sosial untuk para lansia ini agar mereka mau untuk divaksinasi, termasuk pendekatan melalui tokoh-tokoh agama. Oke, saya ke Pak Diki lagi. Pak Diki, ini kan penularan kita kalau kita lihat dari sebaran peta sebaran penularan COVID, penularan kita masih berada di wilayah cakupan Jawa, di wilayah-wilayah aglomerasi khususnya Jakarta, Tangerang, Depok dan sekitarnya. Apa fokus penting atau apa poin penting yang harus dilakukan pemerintah secara cepat? Karena kalau kita berhitungan dengan waktu 2 minggu lagi kita akan mencapai puncak COVID, puncak Omikron. Ya, ini sebetulnya cenderung sudah di mana-mana. Hanya masalahnya adalah sekali lagi aglomerasi ini adalah wilayah yang punya kemampuan 3T yang jauh lebih baik, lebih mumpuni. Makanya dalam setiap gelombang selalu daerah kota inilah atau Jawa Bali ini yang akan muncul ya gelombang ini. Dan kecuali ke gelombang berikutnya ya, ini akan berbeda nih. Tapi setidaknya sampai gelombang 3 ini kita akan melihat kota-kota besar ini akan memperlihatkan kasus-kasus yang lebih meningkat. Namun di sisi lain ini hal yang sangat penting diwaspadai adalah di perifer, di daerah-daerah terutama dengan cakupan vaksinasi yang masih rendah. Ini harus segera ya untuk mengejar, karena bicara Omikron ini terutama bicara kasusnya betul nanti tidak terhindari akan pecah rekor ya. Saya tidak bisa menyebutkan angkanya lah. Tapi betul juga bahwa angka hunian rumah sakit termasuk ICU tidak banyak, mungkin 10%-an. Nah, namun hal yang belum bisa kita singkirkan adalah angka kematian yang bisa lebih banyak dari Delta. Karena apa? Karena banyak yang memang tidak terdeteksi itu. Ini yang penting dan belum divaksinasi. Ya, ini jadi kembali lagi modal pentingnya itu betul bahwa vaksinasi bukan segalanya, tapi bahwa pada konteks Omikron ini keparahannya itu terutama di kelompok yang belum divaksinasi. Ini yang penting. Makanya dalam hal ini saya selalu memperkuat sebetulnya sampaikan Pak Luhut ya. Ya, mungkin ini jarang-jarang saya sepakat dengan Pak Luhut sebetulnya. Nah, untuk tracing ini saya sepakat. Saya sangat sepakat. Karena apa? Karena
dalam untuk menguatkan memutus infeksi secepat Omikron, cara yang paling efektif adalah isolasi karantina. Orang diem, isolasi karantina, bukan harus lockdown, isolasi karantina, aktif, proaktif. Nah, salah satu yang menentukan keberhasilan isolasi karantina ya tracing. Sebetulnya testing nggak usah ada testing, tapi selama orang ini langsung ditempatkan dalam program isolasi karantina, itu akan memutus itu. Bahkan 80% keberhasilan memutus itu ada di isolasi karantina. Itu. Baik, Bu Nadia, responnya Bu Nadia. Jadi kalau tadi Pak Diki sempat katakan sekarang lemah kita adalah bagaimana proses mendeteksi orang apakah dia terpapar atau tidak, dan juga soal vaksinasi yang masih harus dikejar. Sebagai Direktur Bagian Vaksinasi di Kemenkes, Bu Nadia, jawabannya jadi sejauh ini seperti apa targetnya 2 minggu ke depan menuju puncak varian Omikron? Ya, yang pasti adalah percepatan vaksinasi booster kita harus lakukan terutama di kota-kota besar ya, karena mengingat kota-kota besar ini kita lihat Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, ini adalah provinsi-provinsi dengan penyumbang kasus yang tertinggi, apalagi kalau seperti Jakarta itu kan hampir 40%-nya, 50%-nya kasus dari Jakarta. Nah, selain percepatan booster yang juga kita konsentrasikan, percepatan dari vaksinasi dosis pertama terus ya kita lakukan. Kok sekarang ini kan tinggal 10% lagi ya. Artinya kecepatan penyuntikan dosis per hari itu kita masih tidak turun dari angka 1 juta. Jadi masih sekitar 1,7 sampai dengan 1,5 juta dosis per hari ya. Ini tentunya terus, apalagi sekarang kita sudah tidak terlalu berpikir lagi mengenai stok vaksin ya, Mbak Rizka, karena stok vaksin kita cukup banyak, tinggal bagaimana masyarakat yang sekarang semakin sulit karena permasalahan tantangan utama adalah kepercayaan ya. Lansia kita lihat banyak sekali seperti yang kasus kemarin meninggal 2 lansia itu adalah karena punya riwayat penyakit hipertensi, darah tinggi, dan juga penyakit ginjal, sehingga takut untuk divaksin begitu. Ini banyak yang hal-hal seperti itu, jadi membetulkan bagaimana supaya misinformasi ini tidak terjadi. Yang kedua adalah tantangan geografis, karena jarak antara satu rumah, satu desa itu cukup jauh saat ini yang menjadi tantangan kita. Itu PR Kemenkes dan juga pemerintah nanti bagaimana mengebut vaksinasi, apalagi puncak penularan COVID itu varian Omikron akan ada 2 minggu lagi. Singkat saja untuk Pak Diki Budiman, Inggris, Denmark, Irlandia, terakhir Belanda ini sudah lepas masker. Sudah hampir 2 tahun Indonesia kita semua pakai masker karena COVID-19. Kira-kira prediksi Anda kapan Indonesia bisa menyamai negara-negara di Eropa? Jelas pertama itu keputusan negara itu sebenarnya tidak tepat ya, jelas ya. Saya juga sudah diwawancara media Eropa ya, sudah saya sampaikan tidak tepat. Tapi itu karena masalah kepedeannya. Karena begini, negara maju itu sebelum melakukan kebijakan dia bikin survei. Siap nggak masyarakatnya? Kalau bekas masker bisa jaga jarak nggak? Sudah siap belum infrastrukturnya? Masalah kualitas ventilasi sirkulasi. Kemudian yang namanya booster mereka itu sudah hampir 70%. Ya, jadi booster untuk total populasi ya, bukan kelompoknya. Artinya PD-nya itu juga nggak PD asal PD gitu. Ada rujukan. Nah, artinya kalau kita bicara mengarah ke situ ya saya kira mungkin awal trimester tahun depan ya itu optimismenya ya. Namun begini ya, itu bukan berarti pandemi mereka udah berakhir, enggak. Kalau bicara pandemi itu kan itu fake ya, artinya status yang ada di kewenangannya di WHO. Jadi mau mereka mau gimana pun tetap harus laporin kasusnya karena itu kewajiban selama masih status pandemi ini belum berakhir. Dan kita ya saya sampaikan ini bukanlah varian terakhir Omikron. Ini juga bukan gelombang terakhir, tapi ke depan semakin landscape imunitas kita makin bagus, gelombangnya makin kecil dan makin ke pinggir. Saya sampaikan makin ke pinggir. Kemana? Daerah, kota, kabupaten yang cakupan vaksinasinya buruk. Nah, itulah arahnya. Nah, jadi artinya kita jangan juga pesimis, wah itu akan begitu ya. Enggak. Saya melihat bahkan dalam kalaupun terjadi gelombang berikut itu masih 6 bulan atau 5 bulan depan. Gitu. Oke, tingkatkan imunitas, kejar vaksinasi, dan juga jangan lupa protokol kesehatannya. Bu Nadia, jangan lupa dikebut vaksinasinya Bu Nadia. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Siti Nadia Tarmizi, Pak Diki Budiman, terima kasih telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.